Seorang pilot maskapai asing ditangkap petugas Bea Cukai dan Bareskrim Polri menyelundupkan puluhan ribu ekstasi memanfaatkan fasilitas khusus kru penerbangan. Pelaku merupakan warga negara Malaysia, bahkan menyiapkan urin pengganti untuk memalsukan tes urin. MS pilot maskapai asing ini ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan Kuala Lumpur, Jakarta. Saat pemindaian X-ray, petugas Bea Cukai mencurigai isi koper warga negara Malaysia ini. Tersangka menggunakan jalur khusus kru penerbangan kemudian diarahkan untuk diperiksa kopernya. Hingga petugas Bea Cukai menemukan 26 kg narkotika jenis ekstasi atau 70.000 lebih butir ekstasi tersembunyi dalam kopernya. Petugas juga menemukan 4 gram sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. Tak hanya itu, tersangka ternyata juga menyiapkan botol plastik kecil berisi urin yang diduga akan digunakan untuk memalsukan tes urin. Jalur pilot tersendiri, jalur kru ya, kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Hasil tes urin Dokes Polri tersangka positif sabu dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan tersangka menggunakan narkotika saat terbang atau bertugas sebagai pilot. Bareskrim Polri juga menduga tersangka bagian dari jaringan narkotika internasional karena tersangka mengaku sudah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia, 2 kali tujuan Jakarta dan 1 kali tujuan daerah lain. Tersangka dijerat pasal berlapis, terancam hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sungguh tega pemirsa, aksi perampokan yang menimpa seorang nenek di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ya, tak hanya diambil barang bawaannya pemirsa, korban yang berusia 61 tahun ini juga diikat wajah dan kakinya dan diancam senjata tajam. Nenek Hartati berusia 61 tahun warga Cakung, Jakarta Timur ini menceritakan detik-detik aksi perampokan yang menimpanya. Perampokan terjadi saat sang nenek sedang sholat. Pelaku membawa senjata tajam masuk ke dalam rumah dan mengancam korban menyerahkan ponsel, anting, dan uang tunai. Pelaku bahkan mengikat nenek Hartati dengan lakban di bagian wajah dan kaki. Terus nenek tidurin gitu tuh. Pas itu nengok ada nenek lagi sholat tuh, sama dia langsung langsung ditarik tuh, suruh bangun lu, masuk kamar katanya gitu, masuk kamar lu tuh. Lu diam lu ya, jangan teriak sambil nodongin senjata tuh, sajam. Kalau teriak bisa gua nih baru keluar dari penjara katanya gitu. Tak sampai 24 jam usai nenek Hartati melapor ke polisi, pelaku berhasil diamankan. Pelaku ternyata tinggal tidak jauh dari rumah korban dan di rumahnya ditemukan barang bukti perampokan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang saat ini berada di kawasan Penas, Cawang, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor pagi ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Friska dan juga Pram di studio dan pemirsa. Aktivitas pagi kawasan Penas ini juga cukup ramai, cenderung padat, di mana memang aktivitas perkantoran mempengaruhi volume kendaraan pada saat ini. Untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Rawamangun maupun yang akan mengarah ke arah Tanjung Priok, seperti yang terlihat, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan terjadi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kawasan ini sedang ada proyek pembangunan peninggian trotoar jalan dan juga pemasangan pipa, sehingga ini juga
berdampak pada sebagian ruas jalan mengalami penyempitan lajur. Tentunya juga bagi para pengguna jalan kami harapkan Anda untuk bersabar dengan menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda, di mana memang pekerjaan jalan ini dilaksanakan di Jalan Dei Panjaitan maupun pada Jalan Maijen Sutoyo. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, Rawamangun dari arah Tanjung Priuk yang akan lurus mengarah ke arah Halim maupun yang akan berbelok arah ke arah Kalimalang sampai saat ini juga masih dalam keadaan ramai, cenderung tersendat pada antrian traffic light, di mana juga terdapat penyempitan lajur imbas dengan pekerjaan jalan yang rencananya akan berlangsung hingga bulan November nantinya. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Kalimalang dari arah Cawang ataupun berbelok arah, sampai saat ini juga cukup ramai, cenderung tersendat pada antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor, di mana kecepatan kendaraan ini dapat dipacu dengan kecepatan 20 km per jam. Hal ini juga imbas dengan adanya penyempitan lajur. Besar harapan kami Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada, kemudian jaga batas kecepatan kendaraan Anda demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 168 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 20 orang, 33 orang luka berat, dan 254 orang luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Dan juga bagi pemirsa yang beraktivitas, besar harapan kami Anda selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Hal simple yaitu penggunaan helm standar SNI bagi pengendara roda 2 maupun safety belt bagi pengendara roda 4. Ini juga demi keselamatan di jalan agar Anda terlindungi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Penas Kalimalang. Kembali ke Pram juga Priska di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Penas Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, 5 kantong jenazah korban kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb selesai teridentifikasi. Ya, pemirsa, data korban meninggal yakni Sri Indratmo Wijaya, 47 tahun, alamat Pati, Jawa Tengah. Siti Fatimah, 57 tahun, alamat Makassar, Sulawesi Selatan. Sari Sukoco, 39 tahun, alamat Tulung Agung, Jawa Timur. Rino Eka Putra, 48 tahun, alamat Agam, Sumatera Barat. Dan Yedi Hendrawan, 63 tahun, alamat Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelima jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim teridentifikasi setelah tim Dokes Polda Jatim memeriksa data primer dan sekunder korban. Selanjutnya tim Dokes dan juga pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim langsung menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga untuk segera disemayamkan. Di sisi lain, operasi pencarian korban lainnya oleh tim gabungan terus dilakukan. Saat ini operasi DWI tetap masih berjalan sampai dengan ditentukan selesai oleh